Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Lia Febrianti Rahayu dengan NIM 23320111023. Video ini bertujuan untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester dengan mata kuliah Hukum Lingkungan. Di sini video ini akan mempresentasikan sebuah kasus lingkungan dari Indonesia maupun di luar Indonesia. Baik, kita langsung mulai saja ke presentasinya. Sebelum berlanjut kepada kasus-kasus tersebut, lebih baik kita mengenal dulu apa itu hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup dan berfungsi untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya. Hukum lingkungan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memastikan bahwa kegiatan manusia tidak merusak lingkungan. Adapun beberapa kasus lingkungan di Indonesia maupun di luar negeri. Yang pertama ada di Indonesia, yaitu contoh kasusnya adalah penebangan hutan di Sumatera. Kasus ini dilatar belakangi oleh penebangan hutan di Sumatera telah menjadi isu sensitif dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas penebangan hutan massal telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk kehilangan habitat satwa liar, polusi udara, dan perubahan iklim. Lalu ada beberapa kasus utama yang menyebabkan kebakaran hutan di Sumatera ini. Yang pertama itu ada kerusakan hutan Leuser. Yang pertama itu ada hutan Leuser, salah satu hutan tropis terbesar di dunia, telah mengalami kerusakan parah akibat penebangan hutan ilegal. Ini dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang kedua, aktivitas ini telah menyebabkan spesies langka seperti orangutan, gajah, dan harimau Sumatera. Dampak dari kerusakan hutan ini adalah seperti itu tadi yang telah disebutkan, telah hilangnya atau telah hampir punahnya orangutan, gajah, dan harimau Sumatera. Lalu kasus ini juga menyebabkan polusi udara, yang dimana asap dari penebangan hutan telah menyebabkan polusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat lokal. Lalu yang kedua ada masyarakat di sekitar hutan telah mengalami gangguan pernapasan dan penyakit lainnya. Hal ini disebabkan oleh asap-asap penebangan hutan liar yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Lalu dampak lainnya adalah perubahan iklim. Dengan terjadinya kasus ini, adapun perubahan dampaknya berdampak kepada perubahan iklim. Yang pertama yaitu penebangan hutan telah mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap karbon dioksida, memperburuk perubahan iklim. Lalu perubahan iklim ini telah menyebabkan cuaca ekstrim, banjir, dan kekeringan. Jadi ketika musim hujan itu akan banjir karena pohon-pohon di sana sudah ditebang dan akan menyebabkan kekeringan ketika musim panas. Lalu kita lanjut ke tindakan hukum. Yang pertama itu adalah penindakan pihak yang berwenang.
pihak berwenang ini telah mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan yang telah melakukan penebangan hutan ilegal. Tindakan ini termasuk penutupan operasional, denda, dan tindakan hukum lainnya. Lalu ada yang kedua itu dari koordinasi internasional. Nah, dari koordinasi internasional sendiri ini adalah telah bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menghentikan penebangan hutan ilegal. Mereka juga melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan. Lalu ada solusi dari kasus ini. Yang pertama itu pengelolaan hutan yang baik. Implementasi pengelolaan hutan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa hutan dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan dan lingkungan. Masyarakat harus diinformasikan tentang dampak penebangan hutan ilegal dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam menjaga hutan. Dengan tindakan hukum yang tegas dan kerjasama internasional, kita dapat menghentikan penebangan hutan ilegal di Sumatera dan melindungi lingkungan kita. Were once typical for Beijing and other major Chinese cities. The air pollution was so bad that people wore face masks to help them breathe. Faced with a global reputation for the worst smog, dubbed by residents as an air apocalypse, the Chinese government launched an ambitious multi-billion-dollar war against pollution in 2014. A decade later, those efforts are paying off. According to a new report, in 2021, China's pollution levels had fallen 42% from 2013. According to the annual Air Quality Life Index report, the improvement means that Chinese people can now expect to live 2.2 years longer. Beijing province experienced the steepest decline, dropping just over 56% in just 8 years. The better air quality in the city means residents living there could expect to add another 4.2 years to their lives. The government has instituted a number of measures to fight pollution, including limiting the number of cars on the road in major cities, banning new coal plants from the most polluted areas, and replacing coal stoves in millions of homes with gas heaters. But while progress has been significant, the report cautioned that China remains the 13th most polluted country. Despite more blue skies in Beijing, the city's particulate pollution in the air is still 40% higher than that of the most polluted county in the U.S. Still, the report concluded that when there are resources and political will, governments can make the changes necessary to tackle air pollution. Indeks kualitas udara polusi sudah masuk kategori berbahaya. Kondisi ini sudah terjadi selama 2 tahun terakhir akibat beralihnya lahan hijau menjadi perkantoran. Tingkat polusi di Beijing, Cina sudah mencapai level berbahaya. Kabut tebal menyelimuti kota dan membuat jarak pandang menurun. Warga juga diwajibkan menggunakan masker karena kandungan polutan di udara berbahaya bagi kesehatan. 我觉得其实这都已经习以为常了。北京天气本来就是不好。完了，那个昨天出门吃饭的时候，我觉得特别不好。今天早上还吐痰了。 Pemerintah mengimbau agar setengah kendaraan di kota tidak digunakan dalam 3 hari ke depan, karena polusi sudah masuk level berbahaya dengan indeks kualitas udara di atas 300. Beberapa warga memeriksa indeks kualitas udara melalui selulernya sebelum keluar rumah untuk mencegah dampak yang lebih buruk. 在手机上、在电脑上都会有一些信息发布，微博、微信，对，然后提醒观众、提醒一些民众去注意这个保护自身的身体健康。 Anak-anak, orang lanjut usia, dan warga lainnya yang rentan sakit dianjurkan untuk tetap di rumah. Pemerintah juga menyarankan bepergian menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi. Pemerintah Kota Beijing mencanangkan situasi berbahaya dan akan berjanji menangani kondisi yang terjadi. Beralihnya lahan hijau menjadi perkantoran membuat tingkat polusi meningkat tajam dalam 2 tahun terakhir. Lalu kasus yang kedua adalah kasus lingkungan di luar negeri.
saya mengambil kasus di Cina, yaitu kasus pencemaran di udara di Cina, yang dilatar belakangi oleh pencemaran udara di Cina ini telah menjadi isu yang sangat serius dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas industri yang pesat dan penggunaan bahan bakar fosil telah meningkat emisi polusi udara, menyebabkan kabut asap yang tebal dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Lalu pada tahun 2023, peningkatan polusi udara. Pada tahun 2023, Cina mengalami peningkatan polusi udara yang signifikan. Menurut penelitian oleh Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih, yaitu CREA, rata-rata tingkat PM 2.0 nasional Cina meningkat dari tahun ke tahun sejak dimulainya perang melawan polusi Cina pada 2013. Artikel PM 2.5 ini dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius, termasuk kematian dini pada orang yang menderita penyakit jantung atau paru-paru. Lalu, adapun dampak kesehatan dari pencemaran udara ini. Polusi udara di Cina telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk kelahiran prematur dan gangguan pernapasan. Lebih dari 1 juta kelahiran prematur di Cina bisa dikaitkan dengan polusi udara. Menurut WHO, selain itu, campuran beragam partikel nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan ozon juga sering dikaitkan dengan buruknya produktivitas, kinerja kognitif, dan hasil belajar. Lalu yang terakhir ada upaya mengatasi polusi udara. Pemerintah Cina telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi polusi udara. Salah satu upaya yang signifikan adalah meningkatkan penggunaan mesin penghangat dan menggalakkan penggunaan energi terbarukan. Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan yang ketat untuk mengurangi emisi udara dan meningkatkan kualitas udara. Meninggalkan kepulauan kabut asap ke kabupaten maupun kota tetangga. Ya, pemirsa, kondisi ini mengakibatkan peningkatan pasien ISPA di kota Palembang hingga mencapai 5%. Meski kondisi udara di Palembang masih dikategorikan baik dan belum terpengaruh secara langsung oleh partikel asap akibat karhutla, namun pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang menyebut saat ini mulai terjadi lonjakan masyarakat penderita ISPA di Palembang. Hingga saat ini, pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat kenaikan pasien ISPA hingga 5%, dengan berbagai gejala awal seperti batuk dan sesak nafas. Kita lihat datanya sudah meningkat tetapi tidak terlalu signifikan. Jadi yang penting sekali adalah pencegahan atau preventifnya, ya. Jadi bagi orang tua yang mempunyai bayi atau balita, kalau memang ada batuk bertambah parah, ya segera dibawalah ke fasilitas pelayanan kesehatan. Masyarakat dihimbau untuk mengutamakan pencegahan, salah satunya bagi orang tua yang memiliki bayi atau balita yang mengalami batuk agar segera membawa ke fasilitas kesehatan, serta membiasakan pula perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas sehari-hari. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. 我觉得还是比较担心的。首先是对我的健康来说吧，因为说实话，就是现在就是北京这个天气的话，我觉得对呼吸道还有肺部都非常的不好。所以一般情况下这种天气，我更希望在家里待着，然后因为家里有空气净化器。 就
我出行其实有很大的影响，因为如果现在我去哪儿都需要戴口罩，而且比如说进地铁，还有进那个去逛商场，都需要戴着口罩。然后平常出门的话不戴口罩的话还好，现在戴上口罩会感觉很憋。Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.